Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nasihat kita tidak didengar oleh orang lain? Di sini ada rambu-rambu, adab-adab yang harus kita perhatikan waktu kita memberi nasihat kepada orang lain. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana kita waktu memberikan nasihat itu adalah dengan bahasa yang halus. Jangan dengan bahasa yang kasar, dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga cari ucapan-ucapan, bahasa-bahasa yang baik, sehingga itu mudah untuk didengar dan tentunya mudah untuk dilaksanakan. Yang pertama masalah bahasa. Yang kedua adalah jangan menyampaikan di halayak ramai. Kita memberi nasihat kepada orang, mengingatkan orang waktu di hadapan orang ramai. Orang itu tidak akan mendengarkan, bahkan marah. Sampai para ulama mengatakan kalau kita memberi nasihat kepada orang lain di halayak ramai, banyak orang, itu bukan memberikan nasihat, tapi itu menjatuhkan martabat orang tersebut. Sehingga yang kedua, ada rambu-rambu yang harus kita ingat agar nasihat kita didengarkan adalah memperhatikan keadaan. Jangan menyampaikan nasihat kepada orang di halayak ramai, karena itu akan menjatuhkan martabat orang tersebut. Kemudian yang ketiga, di dalam menyampaikan nasihat tersebut jangan memaksakan kehendak. Artinya kalau kita memberi nasihat kepada orang lain itu kalau kita tidak bisa, orang ini kalau kita berikan nasihat nggak bakal dengar, pasti memberontak, dan kita sudah mengetahui akan hal tersebut. Ya jangan maksa. Lalu bagaimana? Cari orang ketiga sebagai penengah. Orang tersebut kalau bisa disegani, punya ilmu agama dan bisa nutup aibnya. Karena terkadang ada orang itu mendengarkan nasihat orang itu melihat dari siapa orang tersebut menyampaikannya. Sehingga diantaranya guru kita Bu Yahya pernah menyampaikan metode dakwah itu ada dua cara dakwah. Yang pertama, kebaikan tidak mesti harus diucapkan pada saat itu. Yang kedua, kebaikan diucapkan tidak mesti harus dengan menggunakan lidahnya kita. Artinya kalau memang kita mengingatkan orang tersebut tidak bisa, tidak usah dipaksakan. Minta orang lain yang disegani, sekali lagi punya ilmu agama kalau bisa, dan bisa nutup aibnya untuk mengingatkan orang tersebut. Dan itu biasanya lebih mudah untuk bisa diamalkan oleh orang tersebut. Yang keempat, kalau kita ingin memberi nasihat dan orang itu menjalankan, usahakan kita menjalankan nasihat tersebut. Jadi sebelum kita menyampaikan itu, kita mengamalkannya. Terkadang orang kalau kita ingatkan tuh dia berbicara kepada kita, kamu aja nggak melakukan, kamu aja tidak melaksanakan. Memang sebetulnya kalau orang diberi nasihat harusnya dia jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kata para ulama, ambillah kebaikan walaupun maaf dari seekor anjing. Apalagi ini seorang manusia memberikan nasihat kepada kita, harusnya kita mengambilnya. Cuma memang terkadang ada orang itu kalau diingatkan tuh melihat sosok yang memberikan nasihat itu siapa, kalau dia tidak pernah mengamalkannya. Nyuruh saya sholat berjamaah, dia aja nggak pernah sholat berjamaah. Nyuruh saya sodako, dia nggak pernah bersodako. Sehingga usahakan kalau bisa kita dalam memberikan nasihat itu kita hendaknya melakukannya. Tapi jangan sampai gara-gara kita belum menjadi orang baik, kita belum melaksanakan apa yang ingin kita berikan nasihat kepada orang lain, kemudian kita tidak memberikan nasihat. Ini salah fatal. Artinya dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain karena memang harus diingatkan, tanda cinta kita kepada orang yang kita cinta itu dengan mengingatkan, bukan membiarkan waktu mereka salah. Maka ingatkan, kalau mereka melaksanakan alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Dia melihat kamu aja gak pernah melakukan, tinggal kita sampaikan, maaf, doakan agar saya bisa mengamalkannya, dan ini hanya nasihat saya untuk Anda. Selesai seperti itu. Yang kelima, kenapa nasihat kita tidak didengar? Karena terkadang kita tidak mengawali dengan doa. Ini yang sering kita lupakan. Artinya kalau kita ingin mengingatkan orang, cobalah kita berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, hamba ingin mengingatkan orang tersebut, mudah-mudahan tatkala hamba mengingatkan, barengi dengan hidayahmu, barengi dengan taufikmu, barengi dengan petunjukmu, sehingga orang tersebut bisa mendengarkannya dan melaksanakan apa yang saya nasihatkan kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.